Saya kalau ada Bung Sitorus tadi saya mau konfirmasi tentang sandiwara Ibu Mega sama Jokowi. Saya di tempat ini saya mau ngomong, sampai hari ini Jokowi masih kader partai. Kemarin Ganjar itu masih meminta untuk Jokowi dipecat. Dari mana mereka mengatakan ada perbedaan yang substansi antara Jokowi? Ibu Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Ibu Megawati yang diikat oleh nawa dosa, hipokrasi politik. Mereka ini saling menikmati dan berbagi kekuasaan. Hanya ribut pada saat penentuan pilpres atau pilkada. Tapi Ibu Megawati dan Jokowi tidak ribut soal beban utang luar negeri. Tidak ribut soal IKN yang diprotes oleh mahasiswa. Tidak ribut soal gejala kekacauan ekonomi dan sosial. Tidak ribut menyangkut beban pendidikan. Keributan Ibu Megawati dan Jokowi hanya soal agenda pilkada atau pilpres. Jadi ini harus diluruskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jokowi hari ini tampak bobrok dan dianggap gagal karena dia adalah produk yang sangat diperjuangkan sungguh-sungguh oleh Ibu Megawati, oleh Puan Maharani, oleh PDIP. Tidak ada ruang perpisahan antara Ibu Megawati dan Jokowi. Dan dalam konteks DKI, ketika Ibu Megawati kembali menggendong Pramono Anung yang dia titipkan sebagai orang paling dipercaya oleh Jokowi untuk masuk di Pilkada DKI, maka publik menangkap selama ini perbedaan hanya pada narasi, tapi pada senyawa hitam kejahatan di dalam gorong-gorong. Ibu Megawati, PDIP, dan Jokowi adalah satu kesatuan yang akan bergulir ke depan menjadi musuh bagi kelompok gerakan perubahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya akan berdiri di sana. Saya, tolong sampaikan ini kepada Ibu Mega yang mengenal Faisal Assegaf. Saya akan berdiri di sana untuk terus memperlihatkan wajah asli Jokowi, wajah asli Mega, dan PDIP adalah senyawa dalam kimia yang bermasalah dalam ruang demokrasi. Ini untuk meluruskan kawan-kawan yang suka memutar balik, mencuri di tikungan seolah-olah adanya di ujung kekuasaan Jokowi perbedaan signifikan dengan Ibu Megawati. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya 3 partai yang sempat menggunakan ruang demokrasi. Yang tadi dibilang oleh Mbak Irma, PKB, Nasdem, dan PKS. Sempat menyegarkan demokrasi, menunjukkan ada kemandirian. Tetapi kalau PDIP ini satu paket perbudakan politik dengan sistem kepatuhan atas nama kebohongan sejak awal Jokowi diperjuangkan. Pertanyaan terakhir. Publik menunggu. Kalau semua elit PDIP mengatakan Jokowi gagal, Jokowi bermasalah, Jokowi perusak demokrasi, tolong Ibu Megawati lewat fraksi di DPR, fraksi Golkar, fraksi PDIP, menyatakan secara terbuka, memberi rekomendasi kepada Komisi 3 untuk mendesak KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera memproses seluruh dugaan keterlibatan Jokowi, Kaisang, dan Gibran. Kalau itu tidak dimotori oleh PDIP, maka sebenarnya publik sudah bisa berkesimpulan. Ini partai adalah bukan partai politik, tapi satu komplotan berjaket partai yang kemudian memeras seluruh sumber daya kekuasaan kadernya yang disebut Jokowi. Setelah dia melakukan berbagai aneka kejahatan, maka mereka seolah-olah menjadi penjahat yang ingin mencuci tangan. Itu fakta. Itu fakta menurut saya. Jadi cara untuk menghindari agar tidak terlihat bahwa ada komplotan yang saling bersekutu, baik Jokowi maupun Megawati, mereka harus keluar menegaskan perpisahan itu karena visi, karena program, karena ada prinsip-prinsip ideologi. Sampai hari ini yang terlihat hanya narasi saja yang berpisah, yang berbeda. Mereka tidak usah mengoreksi partai-partai lain. Benahi aja diri mereka sendiri. Senyawa tadi kalau menurut saya Pak Faisal bukan senyawa, itu memang bukan drama.
yang bisa menghentikan langkah Pak Jokowi 3 periode, itu hanya Ibu Mega. Semua maunya Pak Jokowi diamini Ibu Mega, memang diamini. Minta anaknya Pak Jokowi di Solo, Gibran, yang waktu itu lagi sulit-sulitnya, dikasih, dikorbankan kader sendiri itu. Ya kan? Begitu juga di Sumut gitu ya. Itu juga dikasih. Di Jakarta, Pilpres juga dikasih gitu. Tapi ketika minta 3 periode itu memang tidak diakui, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Kuatnya tekanan untuk 3 periode itu, dan Bu Mega sendiri merasakan ada kekuatan itu, yang bisa menghentikan langkah itu yang tidak diamini oleh Bu Mega adalah hanya itu saja. Karena itu tahu betul kita ingin taat kepada konstitusi, patuh kepada konstitusi. Selebihnya silakan. Tapi yang satu itu saya lawan. Gitu. Itu saya katakan Ibu Mega sebagai gatekeeper, penjaga gawang demokrasi. Itu fair dong, kita harus akui juga. Di awal saya bilang perbedaan mereka di pilkada dan pilpres. Ya itu jadi di persoalan saja. Pilpres loh itu. Tapi hal yang strategi menyangkut kebijakan utang. Maksudnya kemarin Pak Jokowi minta 3 periode itu memang tidak pernah Pak Jokowi mengatakan itu. Tetapi rumput bergoyang tahu itu. Ya kan? Karena ada inner circle waktu itu kan, lingkaran-lingkaran yang bergerak untuk operasi itu kan. Itu kan ada rasa itu. Dan Pilpres itu 3 periode itu dihentikan oleh Bu Mega gitu. Kalau itu jadi barang itu. Itu juga berlebihan karena tampil Habibur Rahman dengan SBY, Demokrat dan Gerindra dan partai-partai lain mengancam kalau sampai ada agenda 3 periode maka mereka akan menggelar pertemuan di DPR. Itu silakan dibaca. Ya itu yang kemudian jadi diralat dulu. Tidak boleh dialamatkan ke Ibu Mega. Iya, makanya saya katakan kalau narasi enggak semua narasi, enggak semua senyawa itu loh maksud harus dikoreksi juga. Ada sebenarnya yang maksudnya itu nilai-nilai keteguhan gitu loh, konsistensi bahwa itu nggak bisa ditawar Pak Faisal Assegaf gitu. Soal 3 periode itu dilihatkan dengan kelasnya oleh Bu Mega penjaga gatekeeper gawang demokrasi kita. Karena nggak bobol kemarin, nggak ada yang bisa menghentikan itu. Bukan saya membela PDIP di sini, itu fakta bahwa ini harus disuarakan juga gitu. Tidak semua dikatakan Pak Jokowi bersenyawa dengan Bu Mega. Tidak semua itu narasi saja. Ada nilai-nilai, konsistensi dan keteguhan di situ. Dan itulah Ibu Mega gitu. Dan maksud saya bukan datang sini untuk bela Bu Mega, tapi ini perlu juga disampaikan gitu. Soal itu. Yang kedua adalah soal Pak Faisal ya bicara tentang ya soal Anies lah tadi ya. Ya itulah kondisinya sekarang ketika PKS kemudian Pak Faisal juga yang langsung marah-marah kan. Begitu juga hari ini PDIP juga maksudnya protes lah kenapa PKS nggak dukung Anies gitu. Nah pertanyaannya sekarang saya nggak marah, jangan itu kata itu dicabut, saya nggak marah. Iya artinya saya lihat argumennya nggak marah tapi saya mau mempertegas parameter hubungan Jokowi dengan Mega ketika menarik Pramono Anung, publik menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan di sana. Saya bukan orang PDIP. Saya juga sering kalau PDIP di tempat ini, kalau dia waras saya memberi pembelaan. Intinya gini, kalau Pramono diusung oleh PDIP, ada pertimbangan pertama kan pertimbangan ideologis. Nah, pertimbangan ideologis itu seringkali Bu Mega mengambil pertimbangan ideologis. Oh, Anda nggak punya data, Anda nggak baca media pernyataan resmi Pramono hari ini. Dia mendapat restu dari Pak Jokowi. Ya, maksudnya begini. Jadi pertimbangan salah satunya PDIP mengambil Pramono karena direstui oleh Jokowi. Anda bicara data dan fakta. Ya udah, kita geser ke masalah yang lain aja. Kalau memang Bapak ada 2 pertimbangan, ada komponen ideologis, ada komponen strategis. Kalau komponen strategis untuk menang, memang Anies. Tapi ini partai kan meritokrasi. Dan itu dilakukan Bu Mega juga ketika Poke tidak diusung ada Jokowi Ahok. Nah sekarang kenapa Anies nggak diusung pada elektabilitasnya tinggi? Kan itu ditanyakan publik. Enggak, udah selesai. Pak Anies menyampaikan penghormatan atas keputusan Ibu Megawati. Kita nggak bahas itu. Ya, biar Ruben dulu. Persoalan kaderisasi itu menjadi penting bagi partai ideologi. Tidak hanya orang populis yang diusung. Itu risiko politik. Dan Ibu Mega tahu betul bahwa kalah ya nggak apa-apa. Tapi ini konsistensi keteguhan menjaga ideologi partai. Ideologi yang dikemukakan beliau di sini bukan populis. Kalau kemudian Anies di Nasdem tidak mau pakai baju Nasdem, Anies di PKS nggak mau pakai baju PKS, kalau di PDIP nggak mau, ya kan itu persoalannya di situ.
Bahwa ini nggak bisa partai jadi tunggangan aja. Partai ini harus diperbaiki juga. Partai ini juga ideologi gitu. Nggak bisa dijadi tunggangan hanya sebagai kendaraan, habis itu ditinggalkan gitu. Nah itu menjadi koreksi juga bagi Pak Anies. Pengorbanan beliau di situ. Enggak. Nah itu kita bahas yang lain aja nanti, ini temanya beda lagi perlu kalau berbahaya. diluruskan karena ini begini saudaraku, biar lebih pertajam saja. Bahasa partai mengusung gagasan ideologis, kader, itu semua omong kosong, nggak ada. Parameter partai di ruang demokrasi modern itu hasil survei, itu yang mereka jual. Kebetulan Pak Anies surveinya 95%. Satu. Ya, itu yang katakan itu kan? Seri. Kedua, begini, harus timbal balik juga konteksnya, melihat. Saya luruskan, kalau sekarang bicara gini, kader, kemarin yang kan datang ke dianggap TPS, partai TPS PDIP, itu PKS rakyat. dalam konteks ini kan salah, tidak bisa berhasil mengusung Anies kan begitu. Nah buktikan kalau tidak ada PKS, memang ada partai yang bisa mengusung Anies. Saya enggak, maksudnya Kan nggak ada saya juga yang bisa. menjaga dulu narasi Artinya Anda soal PKS nggak hubungan bisa Anies disalahkan dengan dong, Bang. PDIP. Kenapa nggak fair menyalahkan Begini, PKS waktu itu? Bahwa begini. tidak berhasil mendukung Mas, Anies. jangan Faktanya diperlebar. setelah 7,5 threshold diturunkan, Anies pun nggak bisa berlayar. Begini dulu, Nggak keputusan Ibu Mega tidak mengusung Pak Anies. Hari ini Pak Anies mengatakan memberikan penghormatan. Jangan lagi jangan Ya. dipelintir. Kedua, Oke. soal kaderisasi. Ini kita soal jalur kader. temanya, kita geser aja Jokowi ini lagi usang Anies lagi ya. Loh, Anda yang ini challenge saya untuk Iya, soal itu.